Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Pak Wisnu, Bu Aisyah beserta keluarga besar, kerabat, sandai tolan dan tetangga serta teman-teman sejawat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebagaimana biasa kita berkumpul di rumah yang semoga Allah selalu berkahi dan limpahi karunia dan rahmatnya ini. Kita berkumpul dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub, karena kita yakin ini adalah jalan pintas menuju surga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini dan kajian di sini pastinya selalu istimewa, selalu spesial. Maka pada kesempatan malam hari ini, karena kajian ini selalu spesial, kita akan angkat tema yang spesial juga. Temanya kita sesuaikan dengan wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini. Kita akan mengangkat sebuah tema, kalimat di saat banyak masalah. Karena muka-mukanya muka banyak masalah. Cocok apa enggak nih hadirin? Ya pasti. Berarti dugaan saya tepat ya. Alhamdulillah. Itu namanya pengalaman hadirin. Pengalaman punya banyak masalah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semua kita banyak masalah tanpa terkecuali, dan Allah tahu itu. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya mengajarkan kita sebuah kalimat. Sebenarnya ada lebih dari satu kalimat, tapi kalimat inilah intinya. Kalimat ini adalah inti. Kalimat inilah yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada masalah, khususnya masalah-masalah besar. Ketika ada bencana, sebelum saya singkap rahasianya, saya mau tanya dulu nih sama yang pengalaman, apa kalimat tersebut? Coba, ayo hadirin yang pengalaman punya banyak masalah, apa kalimat
yang harusnya kita baca ketika lagi banyak masalah. Masya Allah, pantas banyak masalah. Wong kalimatnya nggak tahu gimana masalahnya selesai. Bukan innalillahi wa inna ilaihi. Istighfar, bukan. Semakin nggak jelas. Kalimatnya adalah La ilaha illallah. Itu hadirin. Ternyata kalimat tauhid. Bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Itu ketika kena musibah. Mari kita simak penjelasan dari Abdullah bin Abbas dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Kata Abdullah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul 'indal karab. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada masalah besar, ada bencana, beliau membaca La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Kenapa pada bengong itu? Ustaz ngomongnya kecepetan gitu ya hadirin. Ada kita ulang lagi. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Masih ketinggalan gak dia? Ya. Pantes kah? Gimana mau dibaca? Didikten aja ketinggalan terus lah. Ya udah, saya kirim aja via WA ke panitia lah. Saya udah putus asa dah. Putus asa. Jadi intinya itu la ilaha illallah hadirin. Adapun Rabbul Arshil Azim atau Al-Azimul Halim atau Rabbus Samawat wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim itu penyempurna. Tapi coba kita lihat 3 kalimat semuanya intinya adalah la ilaha illallah. Itu yang dibaca Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belum kita ambil Nabi Yunus. Masih ingat masalah yang dialami Nabi Yunus? Wa dhannun. Dalam surat apa tuh hadirin? Al-Anbiya ayat berapa? 87. Apa bunyinya? Wa dhannun, dan Nabi Yunus idzahaba mughadiban, ketika beliau pergi dari kaumnya dalam kondisi marah hadirin. Marah dia. Fadhanna alla naqdir alaih, dan dia berpikir, Allah yang berfirman, dia berpikir kita nggak mampu kali negor dia. Kan nggak boleh walk out begitu. Tapi kaumnya nyebelin hadirin. Akhirnya Nabi Yunus resign tuh hadirin. Pergi dia sambil marah. Dan Allah bilang, emangnya kita nggak bisa apa menyadarkan atau menegur Nabi Yunus? Bisa. Apa yang terjadi hadirin?
Beliau pergi naik kapal, naik bahtera, lalu Allah kasih badai buat dia. Badai yang mengharuskan seluruh muatan dibuang ke laut, dibuang ke laut. Dan itu belum cukup, sehingga harus ada yang dilempar lagi ke laut. Maka kita tahu dalam beberapa riwayat dikocok tuh hadirin. Yang keluar Yunus. Nggak enak, dikocok lagi. Keluar Yunus lagi. Kocok lagi, Yunus lagi keluar. Ya Allah, itu tuh. Emangnya dia pikir kita nggak bisa buat kayak begitu, kata Allah. Subhanallah, setiap dikocok yang keluar Yunus lagi. Itu Allah yang ngatur tuh, kata Allah. Ibu pernah nggak gitu pas arisan? Aisyah mana? Kocok Aisyah, kocok lagi Aisyah lagi yang keluar, kocok lagi Aisyah. Pernah Aisyah? Pernah. Ketika anggota arisannya namanya semuanya Aisyah, Aisyah Sukmawati, Aisyah Pujastuti, Aisyah Cokroaminoto, jadi Aisyah semua. Tapi kalau namanya beda, nggak ada ceritanya tuh. Tapi kejadian pada saat itu. Maka beliau berdoa. Kata Allah, fi dzulumat. Karena beliau dilempar akhirnya ke dalam laut di tengah malam. Maka beliau berdoa di tengah 3 lapis kegelapan, kata para ulama. Makanya dzulumat, lapisan-lapisan kegelapan. Gelapnya malam, lalu gelapnya dasar laut, dan gelapnya perut ikan yang memakan dia tersebut. Itu kalau masalah kayak gitu secara matematik nggak ada jalan keluar, hadirin. Tapi lihat bagaimana beliau berdoa, la ilaha illa anta. Lagi-lagi kalimat tauhid yang diangkat. Itu ente. La ilaha illallah itu la ilaha illa anta. Baru subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi-lagi intinya kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, selamat tuh hadirin. Nah, ini banyak kita yang lupa bahwa kunci dari segala macam masalah adalah la ilaha illallah. Itu intinya. Dan udah terbukti ini. Terbukti. Mujarab dari generasi ke generasi. Kita tahu masa Nabi Yunus ke masa Nabi Muhammad tuh jauhnya minta ampun. Tapi ternyata obatnya sama, resepnya sama, dan terbukti. Maka begitu juga dengan kita pada saat ini, pasti kebukti. Cuman siapa yang baca, siapa yang ngamalin, hadirin. Sudahkah kita mengingat konsep ini ketika kita ada masalah? Ustaz, tapi temanku itu banyak loh baca la ilaha illallah, tapi masalahnya nggak kelar-kelar, hadirin. Kalau ada orang sudah ngamalin tapi masalahnya belum terurai, maka dia harus merenungkan hadis Nabi SAW berikut ini. Hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi ketika Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak akan terima doa seseorang jika dipanjatkan dari hati yang lalai dan gak serius, lalai dan gak fokus. Itu Allah gak terima tuh hadirin. Itulah. Allah baru terima kalau doa itu kita panjatkan
dari lubuk hati yang paling dalam, dengan penuh penghayatan, dengan memahami apa makna dari doa yang kita angkat tersebut. Kalau enggak akan Allah kabulkan. Kenapa kita baca la ilaha illallah ribuan kali Allah enggak urai? Nabi Yunus sekali aja Allah urai itu. Karena beda di sini hadirin, beda dalam penghayatan. Makanya Nabi Yunus sekali baca apa ayat ke-88-nya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham kadzalika nunjil mu'minin. Kami ijabah doanya Nabi Yunus dan kami selamatkan dia dari kesedihan, ketakutan yang dia alami. Dan begitulah caranya kami selamatkan orang-orang beriman. Lihat closing statementnya itu loh. Begitulah caranya kami selamatkan orang-orang beriman. Jadi caranya adalah begitu ada masalah, beri la ilaha illallah. Gitu tuh caranya kita selamatin orang-orang beriman. Caranya terus begitu. Tuh orang harus balik dulu ke la ilaha illallah. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Gagal deh pokoknya. Nah, bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ya gini aja simpel. Kita punya keponakan nih, usia 2 tahun atau 3 tahun, minta sama kita uang 5 juta. Kira-kira kita kasih nggak tuh 5 juta? Hah? Oh, nggak ada yang jawab. Terlalu susah soalnya. Saya ulang nih. Kita punya keponakan usia 2-3 tahun, minta 5 juta ke kita kasih nggak? Kenapa kita nggak kasih? Karena kita pastikan dia nggak ngerti apa yang dia minta, dan dia nggak tahu. Dia cuma asal nyebut aja, atau dia dikendalikan sama orang lain. Dia nggak ngerti apa yang dia minta, makanya kita nggak akan ngasih, kan gitu. Di 2 tahun, 3 tahun, 5 juta dia apa? Dia nggak ngerti, makanya kita nggak kasih. Kalau kita kasih, kita yang dibodoh-bodohin orang. Nah, kalau dalam hubungan manusia seperti itu, ya apalagi Allah. Ini ada orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia nggak ngerti, ya gimana Allah mau kabulin? Anda harus ngerti dulu apa makna la ilaha illallah. Hadirin, apa makna la ilaha illallah? Para ulama kita menjelaskan, ilah itu kata benda objek dalam bahasa Arab. Artinya ma'bud, ibadah. Jadi ilah itu kata benda objek, karena wajannya fi'al, ilah. Huruf pertama kasroh, huruf kedua fathah, lalu ada alif, lalu huruf ketiga. Seperti kata kitab. Pernah dengar kata kitab? Kitab itu kata benda objek, artinya sesuatu yang ditulis gitu. Makanya simple, artinya buku. Huruf pertamanya kitab itu kasrah, lalu huruf kedua fathah, lalu ada alif, lalu lalu huruf ketiga. Jadi huruf pertama kasrah, huruf kedua fathah, lalu alif, lalu huruf ketiga. Yang sesuatu yang ditulis atau lembaran-lembaran yang ditulis. Kita kasih kata simpelnya buku. Jadi arti la ilaha illallah adalah tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu konsep. Kita nggak boleh ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa makna dan urgensi dari ibadah? Ini penting nih hadirin. Ibadah itu dalam bahasa Arab hadirin, artinya adzul wal khudu', kehinaan dan ketundukan.
lalu ditambah dengan rasa cinta. Jadi orang itu tidak dinamakan sedang beribadah kecuali dia hinakan diri dia, lalu dia tunduk, tapi nggak kepaksa. Kalau kepaksa itu namanya nggak ibadah. Dia lakukan karena dia cinta, itu ibadah, hadirin. Itu ibadah. Makanya kata Nabi dalam hadis Bukhari, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Celaka tuh orang yang beribadah kepada dinar, yang beribadah kepada dirham. Ada orang sujud ke duit? Nggak ada. Walaupun dolar 15.300, ada yang ruku ke dolar? Nggak ada. Tapi kenapa Nabi katakan ada yang beribadah kepada duit? Maksudnya apa? Maksudnya saking cintanya sama duit, dia tunduk pada apapun kepentingan duit. Itu ibadah, bukan maksiat. Kalau dia sudah tunduk dari A sampai Z, duit ke kanan, dia ke kanan, duit ke kiri, dia ke kiri, duit loncat, dia loncat, duit suruh dia tiarap, dia tiarap, duit suruh dia jongkok, dia jongkok, duit suruh dia pakai baju, dia pakai baju, duit suruh dia buka baju, dia buka baju, duit suruh dia nyelengkat orang, dia selengkat orang. Itu namanya ibadah kepada duit, karena dia tunduk kepada uang. Dan ketika orang tunduk dari A sampai Z, itu namanya hina, bukan mulia. Hina. Orang-orang yang mulia itu nggak mau tunduk. Nah, begitu juga. Makanya tercela, aib kalau kita kasih ibadah kita kepada makhluk. Tapi kita akan berkelas ketika kita menghinakan diri di hadapan Rabbul Alamin. Itu poinnya. Itu poinnya. Artinya, ketika kita ada masalah besar dalam keluarga kita, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam finance, yang harus kita evaluasi adalah konsep ibadah kita kepada Rabbul Alamin. Itu intinya. Kalau nggak bisa, berantakan. Yang harus kita introspeksi, saya ini udah beribadah belum atau nggak kepada Allah? La ilaha illallah saya itu sudah sempurna atau belum? Saya ini ibadah kepada Allah atau bukan? Itu langsung connect ke Allah. Itu yang harus dilakukan. Yang jadi masalah, begitu ada masalah yang kita ingat makhluk. Nah itu, makanya nggak kelar-kelar. Karena makhluk lagi, makhluk lagi, makhluk lagi, makhluk lagi. Beda sama para nabi. Begitu dimakan ikan, Allah yang diingat. Dan yang beliau sampaikan adalah ibadahnya kepada Allah. La ilaha illa anta. Kembali ke konsep ibadah. Kalau kita sibuk ngurusin orang, itu hadirin, atau sibuk ngurusin urusan Allah. Iya, benar. Ya, benar itu hadirin. Yang bikin kita galau tuh hadirin, yang bikin kita stres, karena bukannya kembali ke konsep ibadah kita, justru kita sibuk ngurusin urusan Allah. Itu yang bikin stres. Itu yang bikin stres. Begitu hadirin. Ya, simpel aja lah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini kan bisnis lagi bermasalah di negara kita. Usaha lagi susah. Orang-orang yang kerja khawatir nggak diperpanjang. Misalnya kenapa orang stres, depresi ketika dia atau suaminya di PHK? Karena apa? Karena kebanyakan mikir. Udah gitu yang dipikirin bukan urusan dia lagi, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nih anak makan apa ke depan? Gimana sekolahnya? Gimana uang gedung? Ya hadirin sekalian. Padahal urusan rizki itu di tangan Allah. Bukan urusan Anda, itu urusan Allah. Kenapa Anda sibuk ribet ngurusin rizki anak Anda? Kan gitu. Salah satu yang dipikirin wanita yang diancam bahkan udah diceraiin sama suami apa? Dia mikir, gimana gua di masa yang akan datang? Nggak ada yang kasih nafkah lagi, tuh kan? Mikirin rizki. Rizki itu urusan Allah, bukan urusan Anda. Ngapain Anda ngurusin itu? Jangan ngurusin itu. Aku tuh deg-degan suamiku tahun depan kontraknya diperpanjang apa enggak ya? Ini bukan urusan Anda, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tuh bukan urusannya ke sana. Kan Allah yang berfirman dalam surat Ali Imran ayat 26, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberikan kekuasaan, kekayaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut dari orang yang engkau kehendaki. Jadi kenapa mikir takut miskin hadirin? Kenapa mikir rizki? Katanya Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Kenapa Anda ngurusin itu? Anda nggak usah ngurusin itu. Kenapa orang ketika divonis CA stadium 4 down? Karena dia mikirin mati dengan cara yang nggak positif. Mati itu tangan Allah, urusan Allah. Kenapa Anda mikirin itu? Anda mikirin udah ibadah belum kepada Allah. Itu yang harus Anda pikirin. Yang bikin orang stres tuh mikirin sembuh. Siapa yang suruh mikirin sembuh? Sembuh itu, saya ingin tanya, yang kasih penyakit siapa hadirin? Yang kasih kesembuhan? Ya kenapa Anda ngurusin itu? Itu urusan Allah. Urusan Anda, gimana saya beribadah ketika sehat dan gimana saya ibadah ketika sakit, itu urusan Anda. Jangan urus urusan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perusahaan itu akan berantakan ketika divisi-divisinya sibuk ngurusin divisi lain. Ketika divisi HRD sudah sibuk ngurusin divisi keuangan, berantakan tuh. Berantakan hadirin. Begitu security udah ngurusin urusan sekretaris, berantakan tuh. Bos hari ini kemana? Masukin satu dong agenda, gue mau ketemu dia. Wow, repot itu hadirin. Itu urusan sekretaris, agenda bos tuh urusan sekretaris. Security jangan ikut-ikutan. Gitu loh. Gitu. Coba kita tanya Pak Dali, tim sehebat apapun akan kalah kalau kiper udah ngurusin urusan striker. Dia maju ke depan. Benar nggak Pak Dali? Kalah seperti Jerman Piala Dunia kemarin kan? Oh, benar Pak Dali. Makanya Pak Dali harus belajar dari Pak Dali kalau begini. Back tuh urus urusan back, jangan urus urusan striker. Nih striker nih nggak gol-gol, gue maju aja deh, berantakan semua tuh. Jadi setiap orang tuh urus urusannya sendiri, jangan urus urusan orang. Jangan urus urusan orang. Si suami lihat, nih bini gue nggak becus nyusuin anak, udah gue susuin deh, kan berantakan, berantakan tuh. Anda jangan ngurus urusan orang. Berantakan semuanya. Loh, itu benar. Nah, kalau manusia udah sibuk ngurusin urusan yang lain, itu dia akan berantakan. Gimana hamba urus urusan Allah? Ya berantakan urusannya. Berantakan, habis tuh. Oh, jadi kadang-kadang kita kalah sama anak TK. Anak TK aja tahu, anak-anak siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Itu anak TK ngerti. Masa kita nggak ngerti?
Tugas Anda ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Adapun Anda sembuh nggak sembuh itu bukan urusan Anda. Anda itu berobat karena Nabi suruh Anda berobat. Tadawu wala tadawu bil haram. Berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram, kata Nabi SAW. Adapun sembuh, urusan Allah tuh. Nabi juga nggak sembuh kan? Ketika beliau kan meninggal, kenapa? Karena efek racun dari orang Yahudi. Dan beliau nggak sembuh dari penyakit beliau yang terakhir. Terus grafik turun, meninggal. Kenapa Nabi nggak stres? Karena Nabi nggak ngurusin itu. Nabi fokus ngurusin job desk-nya. Makanya sampai sakit-sakit juga beliau tetap dakwah. Kata beliau, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Terus dalam kesempatan yang lain lagi sakit-sakit tuh Nabi katakan, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga salat umatku. Dan jaga hak hamba sahaya kalian. Lihat, kenapa Nabi rileks? Karena Nabi fokus ke urusan beliau. Urusan beliau, ibadah, dakwah, itu yang beliau urusin. Bukan urusin urusan Allah. Jangan urus urusan Allah. Kenapa banyak wanita yang masih menjadi jomblo di usia 30 tahun deg-degan? Karena dia pikir nikah. Tekanannya, lo jodoh tuh urusan Allah, Mbak. Bukan urusan Mbak. Ngapain ngurusin itu? Yang penting ikhtiar, ibadahnya dikencengin tuh. Doanya udah kuat atau belum? Bangun nggak sepertiga malam terakhir? Kalau bangun, sujud apa nonton bola? Kan gitu hadirin. Ini ya, setuju padahal ya? Setuju padahal aja, setuju kok. Jadi, semua sepakat hadirin, kalau orang kebiasaannya udah sibuk ngurusin urusan temennya, itu urusan dia biasanya keberantakan. Benar nggak? Benar nggak nih hadirin? Iya, itu manusia urus urusan manusia, berantakan. Gimana hamba udah sibuk ngurus urusan Allah, berantakan. Allah berfirman hadirin, Al-Anbiya ayat berapa? 23 ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, mereka yang ditanya. Gitu loh kata Allah. Allah nggak ditanya, mereka yang ditanya. Artinya, jangan urus urusan Allah. Jangan. Urus urusan Anda. Urus urusan Anda. Jangan urus urusan Allah. Menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengangkat, memberikan kekuasaan, mencabut kekuasaan, itu urusan Allah, bukan urusan Anda. Begitu Anda sibuk ngurusin urusan Allah, ribet, stres Anda. Saya ingin tanya, kalau Bill Gates besok menyerahkan urusan Microsoft ke ibu-ibu sekalian, kira-kira Microsoft umurnya berapa minggu? Bangkrut tuh Microsoft, hancur. Bingung kita, ya Allah, Bill Gates, bingung nih kita. Itu Bill Gates tuh, masih makhluk, masih manusia. Begitu kita disuruh urus urusan Bill Gates, berantakan kita. Dan Microsoftnya juga bangkrut. Lalu Anda mau ribet ngurus urusan Allah, ini yang bikin repot. Yang bikin repot tuh ini. Kita terlalu ribet ngurusin prediksi masa depan. Masa depan di tangan Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang gaib. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain Anda ribet itu? Harusnya Anda ribet, ibadah saya udah bener atau belum? Sholat saya udah khusyuk atau belum? Zikir saya udah kencang atau belum? Itu. Kita kan disibukkan dengan hal-hal yang bukan urusan kita. Kenapa banyak misalnya ibu-ibu yang menikah jadi paranoid
karena takut suaminya kawin lagi. Padahal kawin atau enggak itu urusan Allah, ngapain ribetin itu? Akhirnya kan ibadah nggak konsen. Begitu lagi zikir pagi sore, ngelihat suami senyum-senyum sendiri dengan gadgetnya, curiga, nih Susi apa Santi? Susi apa Santi? Akhirnya baca a'udzubika kalimatil tammati min syarri ma khalaq, udah buyar tuh, buyar. Jadi begitu urusan yang lain, urusannya buyar. Ngapain Anda urus itu? Emangnya Anda nggak yakin ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, Allah akan jaga tuh Anda dan keluarga Anda. Ini gara-gara tugas kita nggak selesai, akhirnya Allah kasih musibah ke kita. Kan Allah kata, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena apa? Dosa tuh, kata Allah. Surat Asy-Syura 30. Makanya lihat betapa cerdasnya Nabi Yunus. Nabi Yunus begitu ada masalah besar, la ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali engkau. Kembali konsep ibadah. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadz dzalimin, aku nih termasuk udah ngaku. Karena Nabi Yunus tahu masalah nih ini gara-gara kesalahan saya. Jadi selesaikan akar masalah. Selesaikan akar masalah. Kan itu. Akar masalah ada pada ibadah kita yang kita tidak lakukan dengan maksimal. Mungkin nggak khusyuk, kurang ikhlas, atau masih banyak tugas-tugas yang belum kita kerjain. Itu hadirin sekalian. Kembali ke ibadah. Jadi la ilaha illallah bukan hanya sekedar satu kalimat, tapi makna yang ada di dalam kalimat tersebut. Dan terbukti ampuh. Kenapa demikian? Karena hadirin sekalian, ketika kita fokus dengan ibadah kita, ibadah itu akan mengantarkan kita pada posisi apa sih hadirin? Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Itu hadirin. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Saya jelaskan alurnya. Jadi kenapa begitu ada masalah kita harus kembali ke ibadah kita. Karena dengan kita ibadah tujuannya agar kita bertakwa. Al-Baqarah 21. Dan begitu kita bertakwa, maka kaitkan ke surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selesai itu masalah. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak Anda duga dan pikir sebelumnya. Jadi Allah katakan tuh jalan keluar dan rizki dari arah yang Anda tidak pernah pikirkan sebelumnya. Dan lucunya kita begitu ada masalah kebanyakan mikir, ya jadi itu nggak klop. Kan Allah udah bilang tuh jalan keluar dari arah yang nggak pernah Anda pikirkan. Masih dipikirin juga. Udah jelas-jelas beda pasti. Karena Allah bilang beda. Kecuali kalau gini loh, barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang dia pikirkan sebelumnya. Banyakin mikir deh tuh. Benar, ya kan begitu. Banyakin mikir tuh. Kalau perlu mikirnya terus. Yang kamu udah sholat maghrib, enggak, aku lagi mikir yang. Udah mikir. Karena kan jalan keluarnya dari arah yang gue pikirin. Ini Allah bilang dari arah yang Anda nggak pikirkan sebelumnya. Kebanyakan mikir. Ya gimana ketemu? Hadirin, Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu kurang punya masalah apa di Mekah. Tapi lihat bagaimana konsep beliau. Ketika banyak pihak yang mendesak beliau hijrah ke Madinah. Madinah udah standby, terima beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasan beliau?
Ketika ditanya, kapan kita hijrah ya Rasul? Kapan kita hijrah ya Rasul? Apakah beliau mengatakan, sebentar, aku pikirkan dulu. Menurut pikiranku, estimasinya 3 bulan lagi insya Allah. Adakah pernah baca hadis demikian? Nggak ada. Hadisnya apa? Lam umar bil hijrah. Saya belum diperintah untuk hijrah. Lihat konsep ibadah lagi yang dikedepankan. Ibadah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan saya sekarang belum diperintah untuk hijrah. Ya udah stay di sini. Ini kita kebanyakan mikir masa depan lah. Padahal masa depan belum tentu. Masa depan belum tentu. Dan itu masa depan di tangan Allah, nggak usah kita pikirkan. Siapa yang tahun lalu sudah punya planning bahwa tanggal 18 Oktober kita ngaji di tempatnya Bu Aisyah? Kan nggak ada. Orang kita nggak pernah kita pikirkan kita ngumpul malam ini di rumah yang semoga Allah berkahi ini. Kan nggak ada. Tapi ketemu tuh, gitu. Ketemu. Yang penting urus job desk kita. Nggak usah terlalu ribet urus urusan Allah, nggak usah. Gimana kita makan gitu nanti aja. Aku harus maksimalkan ikut, harus investasi banyak nanti dulu. Itu kalau terjadi likuifaksi seperti di Palu, naudzubillah min dzalik, itu gimana tuh hadirin? Tuh mau surat-surat berharga taruh di Bangkas, tenggelam semua, udah selesai tuh planning kita selama ini. Kan gitu. Jadi hadirin, yang penting kita ini kembali ke tugas kita ibadah. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ad-Dzariyat 56. Di ibadah itu jalankan perintah, jauhi larangan. Udah kerjain, Allah nggak akan sia-siakan. Hadirin, surat Ar-Rum ya, ayat 47, apa kata Allah? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sebuah kepastian, kami akan menolong orang-orang yang beriman. Jadi pertolongan Allah itu pasti. Pertolongan Allah itu udah pasti. Tapi Allah kasih syarat yang pasti, Allah tolong itu orang-orang beriman. Nah tinggal pertanyaannya, sudah belum kita jadi orang beriman? Itu pertanyaannya. Jadi nggak usah mikirin kapan pertolongannya. Pertanyaannya, sudah belum kita ibadah? Itu pertanyaannya. Kalau kita beribadah, pasti itu Allah tolong. Nggak ada keraguan, pasti. Fokus ke ibadah. La ilaha illallah itu penting. Dan jangan beribadah kepada makhluk, hadirin. Jangan bergantung kepada makhluk, andalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa. Hanya Allah yang bisa bantu kita. Hanya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat ketika Sarah mau diperkosa oleh Fir'aun. Sarah Fir'aun, Pak Ustadz? Iya, Fir'aunnya Nabi Ibrahim, bukan Fir'aunnya Nabi Musa. Karena Fir'aun adalah gelar Raja Mesir, atau dalam bahasa nantinya si Ramses itu. Coba ibu-ibu ditangkap, dimasukkan ke kamarnya Fir'aun, sebentar lagi mau diperkosa. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Ya cari sinyal, Pak Ustadz. Tuh kan, gitu. Nyari sinyal sama nyari wifi. Yang diingat makhluk, gitu. Apa yang dilakukan Sarah? Wudhu, sholat dan melakukan Sarah. Bukan nyari sinyal, bukan nanya password wifi. Coba tanyain Fir'aun, password wifi-nya di sini apa? Aku mau telepon Ibrahim. Gak ada. Sholat pun. Emangnya sholat bisa merubah keadaan? Ibu ragu dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Sarah sholat, itu Fir'aun gak bisa menyentuh kulitnya, gak bisa. Setiap mau disentuh kaku.
Setiap mau disentuh kaku, setiap mau disentuh kaku, akhirnya cerah. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya Fir'aun yang awalnya ingin meniduri Sarah justru respect kepada dia, dan sebagai hadiah dia berikan hajar kepada Sarah. Sholat hadir. Jadi begitu ada masalah besar, orang-orang terbaik langsung fokus ke ibadah. Beda sama kita. Begitu ada masalah besar, kita fokus ke makhluk. Begitu ada masalah hukum, cari tim legal, cari lawyer. Boleh, tapi udah ketuk pintu langit belum? Gitu hadirin. Itu yang masalah. Karena kita ini udah kebiasaan didoktrin makhluk, 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 makhluk. Gitu. Dulu waktu era 90-an tuh kan ada kan, kita suka dikasih list nomor telepon darurat gitu loh. Kan list nomor telepon darurat. Punya nggak tuh di era 90? Punya ibu-ibu? List yang pertama ada nggak? Hubungi Allah. Nggak ada. Adanya apa? Pemadam kebakaran, polisi terdekat, rumah sakit. Iya. Emangnya kalau ada gempa di Lombok tuh kantor polisi bisa ngebantu? Nggak bisa, Bu. Hancur tuh. Kalau ada likuifaksi tuh bisa tuh pemadam kebakaran bantu. Nggak bisa. Udah pindah duluan nih rumah. Gitu. Ini yang kadang-kadang nih kita lupa nih hadirin. Lupa kembali ke atas. Lupa memperbaiki ibadah kita. Sibuk urus-urusan Allah atau cari kambing yang warnanya hitam. Nyarinya di Cepete, ya susah ketemu hadirin. Harusnya kan balik ke diri sendiri. Ibadah saya udah benar atau belum? Hubungan saya sama Allah udah erat apa belum? Kalau belum, perbaiki loh. Itu solusinya. Kalau nggak akan bisa. Makanya kan Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Hadirin, sabar tuh ibadah bukan? Ibadah. Sholat jelas ibadah. Jadi pertolongan Allah tuh datang kalau kita ibadah, bukan kita sibuk curhat, curcol, pasang status. Nggak akan tuh datang. Itu hadis dari mana pasang status atau ganti profile picture itu bisa ngerubah masalah? Nggak bisa. Yang bisa merubah itu ibadah. Itu hadirin sekalian. Maka pertanyaan, udah ibadah belum kita? Adapun rizki segala macam nggak usah takut. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan ini kita bermaksiat kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang harus kita takutkan. Makanya kita nggak akan pernah berhasil kalau kita nggak punya mental ini. Perbaiki hubungan dengan Allah. Makanya ulama besar yang namanya Ibnul Qayyim mengatakan, beliau mengatakan bahwa kunci mengurai segala masalah-masalah adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena doa-doa yang berkaitan dengan masalah itu mengandung redaksi la ilaha illallah. Tapi kita lupa tuh. Ini saatnya kita balik lagi, kita evaluasi diri kita. Kita didik diri kita menjadi lebih baik. Jangan urus urusan Allah. Allah nggak ditanya. Kita yang akan ditanya. Dan Allah nggak mungkin zalim sama kita. Wa anna allaha laysa bidzallamin lil abid. Allah nggak akan pernah zalimi hamba-hambanya. Surat Ali Imran ayat 182. Nggak akan zalim. Dan lihat, wa anna allaha laysa bidzallamin lil abid. Allah nggak akan zalimi hamba-hambanya, khususnya yang beribadah kepadanya. Abid tuh yang semangat ibadah, nggak akan Allah zalimi. Wong yang zalim aja Allah nggak akan zalimi, apalagi yang
rajin ibadah, pasti Allah akan bantu. Jadi nggak usah sibuk ngurusin itu, nggak usah sibuk mau makan apa kita besok, gimana rezeki kita, gimana kalau kita nggak menjabat lagi. Itu mah Allah urusannya deh, bukan urusan kita. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Urusan jodoh itu urusan Allah. Kita tugasnya ikhtiar ibadah. Dan saat kita ikhtiar, kita tuh ikhtiar hadirin, itu dalam rangka mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena berorientasi hasil dunia, bukan. Karena udah terbukti deh hadirin, udah terbukti itu bahwa seringkali ikhtiar dengan hasil dan rizki itu jalannya nggak paralel, jalannya nggak seimbang. Ada orang kerja 12 jam upahnya UMR, ada yang 2-3 jam 2.000-5.000 US dollar, tuh banyak hadirin. Jadi buat apa kita ikhtiar? Kita ikhtiar, Allah perintahkan kita ikhtiar. Kita disuruh kerja, disuruh cari nafkah, lakuin tuh, rizki di tangan Allah Jalla wa'ala. Jangan berpikir kalau gue kerja 6 jam gaji gue, rizki gue segini, kalau 12 jam nggak bisa hadirin, nggak bisa, nggak bisa. Bill Gates itu dalam sebuah wawancara itu tidurnya 8 jam hadirin. Tidur di malam hari 8 jam gitu, tidur 8 jam. Bayangkan, hartanya hampir 2000 T, 8 jam tidur. Kita tidur 4 jam, 5 jam, nggak kaya-kaya kan begitu. Ya Allah, masih aja terkukung dengan pola pikir harus kerja, harus gimana rezeki gua. Nah ya susah nih, nggak bisa. Bayangkan tuh, nggak bisa. Cari tuh keberkahan, bukan cari kuantitas lagi, kuantitas lagi, kuantitas. Dan itu udah akhirnya urusin urusan Allah lagi, urusin urusan Allah lagi. Bukan begitu caranya hadirin sekalian. Min haitsu la yahtasib. Saya ingin tanya, Nabi itu dakwah di Mekah nih. Nabi kan dakwah, kalau kita lihat 13 tahun itu beliau dakwah di Mekah, lalu di Taif. Masih ingat kan kasus Taif? Ya. Pada saat Nabi dakwah di Mekah dan di Taif, yang menyambut dan welcome di mana? Di Madinah, bukan di Mekah, bukan di Taif, di Madinah tuh yang welcome. Kan harusnya buat kita mikir ya, oh ya benar, min haitsu la yahtasib gitu. Jadi ngapain terlalu diurusin? Dakwanya di Mekah, di Taif, di Madinah yang terima. Hajar, hadirin Hajar, kan kita belajar tuh. Hajar tuh ikhtiarnya di mana? Sofa, cukup, Marwah, habis itu sofa lagi, terus Marwah, lalu sofa, Marwah, terus airnya keluarnya di mana? Di Ismail. Ya Allah, di Ismail keluarnya tuh, di Ismail. Dan lalu Hajar ngedumel nggak? Ya tau gitu ngapain gue ke sofa Marwah? Enggak, karena ngerti konsep. Tugas saya ibadah ikhtiar, hasil itu urusan Allah. Saya nggak peduliin. Makanya Hajar nggak pernah protes, nggak pernah bilang capek gue ke sofa Marwah, hasilnya di situ. Ya Boya kasih tahu ke Allah biar gue nggak ribet. Kan nggak ada protes gitu. Karena Hajar cerdas, tahu tugas gue ini ibadah ikhtiar, udah jalanin tuh. Kan ikhtiar bagian dari ibadah. Rizki, air, itu urusan Allah, udah bukan urusan gue deh. Mau dikeluarin di Ismail kek, mau di ujung sana kek, itu bukan urusan gue. Nah kita urusin urusan yang bukan urusan kita, stres. Makanya Hajar nggak stres, capek fisik, tapi nggak stres beliau. Dan nggak ada kata-kata ngedumel,
nggak ada kata-kata sebel, nggak ada. Nggak ada komplain sama Allah, karena orang-orang terbaik ngerti konsep. Kita nggak ngerti konsep, akhirnya kita urus urusan yang bukan job desk kita, ribet, dan job desk kita juga berantakan. Ini tinggal terserah kita mau merubah menjadi yang lebih baik atau terkungkung dengan pola pikir seperti ini. Itu yang harus kita renungkan bersama-sama. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak, dan semoga apa yang disampaikan dengan penuh keterbatasan dan penuh kekurangan bisa menjadi amal soleh bagi yang berbicara khususnya maupun yang mendengarkan secara umum. Dan terakhir, di penghujung kajian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya yang ula dan nama-nama yang husna, agar Allah berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rizki yang baik dan halal. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta keberkahan untuk keluarga ini, untuk seluruh kerabat dan keluarga besar, dan untuk seluruh jamaah dan teman-teman yang ada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita dan memberikan kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك